Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti. Saya mahasiswi dari Setia Angkutai, dan di samping saya sudah ada Bapak Faridin selaku camat di Kecamatan Banyuwangi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah bagus. Sesuai dengan janji saya kemarin, kedatangan saya ke sini untuk melakukan wawancara dengan beliau. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih karena yang sudah bersedia meluangkan waktu. Ya. Untuk pertanyaannya, kita langsung aja ya Pak. Langsung silahkan. Yang pertanyaan pertama itu, bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan daerah yang sedang berjalan atau berlangsung? Silakan Pak. Persepsi kita, karena persepsi ini kan pendapat pribadi. Iya. Pendapat pribadi itu kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kalau masalah pembangunan daerah itu ada pembangunan daerah kabupaten, provinsi, dan pembangunan daerah. Kemudian ada dua aspek pembangunan daerah ini kan. Pertama pembangunan spiritual mental, kemudian pembangunan fisik. Secara pembangunan fisik untuk wilayah khususnya wilayah Penawalawas ini, kita menyadari bahwa kondisi wilayah kita ini kan daerah perbatasan Sulawesi Utara dan Tagalong, kemudian daerah rendah, sehingga pembangunan yang diarahkan ke wilayah selatan ini lebih tertumpu kepada pembangunan sarana transportasi. Kita menyadari bahwa pembangunan di daerah kita khususnya Banyuwangi ini masih jauh tertinggal dengan daerah lainnya. Kita menyadari bahwa ini adalah karena perbatasan anggaran, apalagi sekarang kan karena adanya COVID-19, sehingga dana pemerintah daerah ini tersebut ke pemulihan ekonomi, kemudian juga tersebut ke masalah COVID ini, sehingga pembangunan daerah khususnya sekarang, pembangunan fisik sekarang ini agak lambat khususnya di tempat kita. Tapi alhamdulillah kita pun bisa berbangga hati. Akhir-akhir ini kan ada beberapa kegiatan fisik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Untuk pembangunan struktur mental, kita mengenalkan ada yang dilakukan secara formal oleh pemerintah, kemudian ada yang tidak non-formal. Kalau non formal kan dilaksanakan hampir oleh masyarakat, kemudian oleh ulama. Nah, itu pembangunan fisik mental, mereka melalui ceramah-ceramah agama. Kalau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu melalui pemberdayaan masyarakat, itu adalah pembangunan fisik mental yang dilakukan pemerintah secara terstruktur. Untuk pembangunan skala Kabupaten Tabalong, kita melihat bahwa terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertama yaitu untuk wilayah selatan, karena fokusnya kepada pertanian, sehingga banyak diarahkan kepada bidang pertanian seperti pembangunan irigasi, pembangunan usaha tani, dan pembangunan jalan transportasi. Untuk pembangunan gedung kantor ini belum banyak terlihat, karena memang arah pembangunan kita ini khususnya wilayah selatan ini pada pembangunan masalah pertanian. Kalau wilayah utara itu adalah masalah kehutanan, di sana diarahkan kepada masalah perkebunan, kehutanan, tapi ada juga, tapi yang dominan adalah masalah perkebunan, perdagangan, dan kehutanan. Kalau wilayah tengah meliputi 3 kecamatan yaitu Puncak Bangka dan Tanjung, ini memang sebagai ibu kota kabupaten. Ini pembangunannya dititik beratkan kepada pembangunan fisik mental, kemudian pembangunan fisik
bangunan gedung yang merupakan ciri khas daripada pembangunan daerah itu sendiri. Kalau masalah persepsi kita, pembangunan di daerah kita ini selama beberapa tahun ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun pada akhir-akhir ini kan kita harus fokus ke masalah obat ini. Selanjutnya, harapan Bapak tentang rencana pembangunan di daerah, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nasional secara umum dan daerah kita. Jadi harapan kita adalah untuk pembangunan secara umum di Kabupaten Tandalong ya. Ini khususnya kita berharap pertama alokasi anggaran yang hendaknya dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan di dalam RPJMD. Nah, kita berharap kedepannya khususnya di kecamatan kita Banyuwangi ini, kita berbicara sempit saja, khususnya di Banyuwangi ini kita berfokus kepada sarana transportasi jalannya, karena hampir semua jalan kita ini menjadi kabupaten, jalan daerah, sehingga keterbatasan anggaran APBD mengakibatkan keterlambatan kita dalam melaksanakan atau menggairahkan pembangunan di kecamatan kita ini. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini ada beberapa kegiatan fisik jalan yang kita dilaksanakan oleh instansi terkait, baik itu dinas PUPR, dinas Perkim dan lain sebagainya, yang untuk membenahi sarana transportasi ini. Selanjutnya, apakah pendapat Bapak tentang HTHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan dari masyarakat, pemerintah usaha, maupun LSM? Nah, jadi masalah HTHG tadi, kita mengenal ada ancaman, ada tantangan, gangguan, dan lain sebagainya. Itu memang wajib ada, dan itu pasti ada. Jadi secara umum untuk ancaman ini kan, ancaman untuk pembangunan daerah ini pertama pertama adalah karena terbatasnya rel pos kita yang ada di daerah ini. Nah, sehingga kan dari berbagai aspek bidang itu perlu dilaksanakan semuanya, sehingga baik itu pembangunan daerah yang bersifat fisik dan non fisik ini tergantung kepada anggaran yang telah disediakan. Biaya pembangunan di daerah selama ini cukup? Ya tidak cukup. Dan kalau misalnya tidak cukup, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya skala prioritas, artinya yang mana yang lebih penting itu didulukan, karena sumber dana pembangunan kita ini kan dari pusat. Kalau PAD kan hanya cukup membiayai belanja. Jadi untuk pembangunan ini diharapkan juga di samping APBD kemudian ada APBN. Nah, untuk menopang pembiayaan pembangunan daerah. Nah, itu pun masih kurang, karena memang daerah kita ini masih dibutuhkan banyak kegiatan itu yang harus dilakukan. Yang terakhir, menurut Bapak, sektor apa yang patut dibanggakan dari hasil pembangunan yang sudah ada? Orang mengenal untuk Kabupaten Tandalong ini adalah sektor pertambangan, tapi kedepannya kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pertambangan, karena bahan baku pertambangan ini lambat laun akan habis. Nah, oleh karena itu menurut kita yang perlu dikembangkan itu adalah sarana
Salah satunya adalah jasa. Nah, jasa kita mencetak orang-orang yang bisa berkarya, yang dapat menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Oke Pak, terima kasih